Hello, aho, welcome back to the channel Nuke and Pandora. Hari ini gue mau nge-share salah satu website favorit gue, yaitu PC Part Picker. Jadi ini adalah sebuah website yang memungkinkan kalian untuk simulasi building PC. Maksudnya simulasi itu jadi kalian bisa pilih parts PC apa yang kalian mau beli, terus kira-kira cocoknya sama parts lain yang modelnya apa. Misalnya kalian mau beli prosesor Intel generasi 10 tapi kalian nggak tahu motherboardnya apa, terus atau kalian mau beli motherboard tertentu tapi nggak tahu prosesornya apa dan lain-lain. Website ini cocok banget buat kalian yang nggak terlalu ngerti secara mendalam tentang parts komputer. Nah, ini juga biasa gue pakai kalau misalnya gue ada project untuk bikin komputer baru, atau misalnya klien gue minta dibikinin komputer, terus mereka minta rekomendasi parts-parts yang ada available sekarang. Nah, gue biasanya pakai website ini. Kenapa ini sangat recommended? Karena semua parts yang kalian pilih akan dicek sama websitenya, kira-kira cocok atau enggak, sesuai atau enggak, dan akan kelihatan estimasi harganya. Oke, bentar lagi kan bakal ada tahun ajaran baru nih untuk sekolah dan kuliah. Jadi gue pikir kalian pasti membutuhkan komputer baru untuk ngerjain tugas atau untuk belajar online dan lain-lain. Jadi gue coba untuk share video ini buat kalian, dan ini gue tidak disponsorin oleh brand manapun. Gue nggak disponsorin sama PC Part Picker atau brand-brand komputer yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Nah, sekarang hal pertama yang kalian bisa coba adalah kalian bisa bikin simulasi atau bikin building PC secara online di website ini, yaitu kita coba sistem builder. Pertama kita coba aja pilih berdasarkan CPU. Anggapnya misalnya kita mau ngerjain tugas kampus tapi masih bisa main Dota. Oke, kita ambillah CPU, kita pilih dari CPU yang ada ya. Kalau dari CPU, ini gue ambil jujur kenapa gue pilih PC Part Picker sebagai starting point gue untuk milih parts adalah di sini tuh kita bisa lihat rating dari user, real user. Jadi mereka adalah orang-orang yang beneran punya CPU itu, beneran punya komponen itu, dan mereka tulis berdasarkan apa yang mereka alami. Kalau misalnya lo mau beli sesuatu, ya bagusnya dari user review sih. Nah, misalnya nih gue ambil contoh. Di sini tuh gue ambil yang ratingnya paling tinggi. Nah, ini tuh kita bisa sorting. Nah, di sini yang paling tinggi kita bisa lihat tuh, misal nih, lo lihat di sini dia ratingnya tinggi banget, starnya full, yang make 949 Ryzen 5 3600. Oke. Lo pengen tahu gimana reviewnya mereka, lo klik prosesornya, terus lo lihat di bawah banyak banget reviewnya. Lo lihat nih, great processor for the money, good for overclocking as well, very solid CPU, got it from a friend for a really good price, stock cooler also works well to keep times manageable. Oke. Terus banyak banget nih review-reviewnya. Terus kalau misalnya kalian pengen tahu mereka itu PC-nya kayak gimana, kalian bisa lihat nih, misalnya dari review yang paling atas, dia itu nge-review dari completed build yang ini. Nah, ini kita bisa lihat banget nih, oh ternyata dia pakai speknya kayak gini. Ini juga bisa jadi sebuah inspirasi juga buat kalian. Oh ternyata kalau misalnya casingnya Antec misalnya pakai GPU ini cocok, misalnya gitu. Ini website bagus banget sih. Ini gue rekomen banget kalau misalnya kalian mau bikin PC. Oke. Untuk main game, let's say main game terus buat tugas kuliah juga yang nggak mahal-mahal banget lah ya. Gue bilang
oke lah. Ryzen 5 3600 oke, itu udah oke banget. Terus, nah kita kan di sini udah milih CPU nih. Otomatis semua list yang ada di bawahnya itu akan ngikutin secara apa yang kompatibel dari CPU yang kita udah pilih. Jadi gua ambil contoh misalnya dari motherboard. Motherboard yang ke list di sini itu adalah otomatis semua motherboard yang sudah pasti kompatibel dengan prosesor Ryzen 5 3600. Gua ambil contoh nih, B450. Ini cocok banget. Kalau lo punya uang lebih pengen sesuatu yang keren banget, X570 itu adalah solusi yang menurut gue best for the buck sih. Nah, di sini juga kalian bisa lihat reviewnya, kita lihat ratingnya dan lain-lain. Terus bisa lihat sini MSI B450 Tomahawk Max itu lumayan oke. Harganya juga lumayan oke. Tapi kalau misalnya dilihat lo nambah beberapa dolar terus dapat X570, terus lo mikir-mikir mungkin gue X570 aja ya. Nah, itulah kenapa website ini jadi bagus. Jadi lo bisa nimbang-nimbang, kayaknya gue mau memorinya nanti 128 GB deh. Ya udah, berarti lo ambilnya X570. Kayaknya gue nanti mau ini deh, GPU-nya mau 2 deh. Ya lo cari, lo bisa cari yang PCIe-nya bisa Crossfire. Nanti ke list lagi nih. Tuh. Oke nih, ini bagus banget nih misalnya. Udah cocok, gue udah 128 GB. Terus udah gitu dia Crossfire-nya juga bisa, SLI-nya juga support dan lain-lain. Oke, lo pilih. Tapi kalau misalnya lo ngerasa wah kemahalan ya, coba yang lain aja deh. Ya lo bisa ambil dari price yang paling murah juga sih. Nah, lo bisa lihat nih, lo bisa sorting dari price yang kira-kira paling murah. Lo mau ambil yang paling murah tapi kira-kira reviewnya cukup bagus juga. Oh, ada nih ASRock B450M Pro 4. Reviewnya oke, harganya oke. Kira-kira reviewnya kayak gimana ya? Nah, kita lihat aja. Kita bisa lihat nih, ternyata ada yang bilang excellent. Terus ada yang bilang great motherboard. Terus ada yang bilang for the price this has been a solid motherboard, kata dia. Terus dia juga ngasih tahu masalahnya apa. Terus ini juga bisa dibilang juga dia ada kenapa dia nggak ngasih bintang 5 juga ada alasannya. Terus lo bisa lihat juga ininya mereka, build-nya mereka. Oke, berarti kan ya bisa dibilang reviewnya solid lah. Nah sekarang lo memutuskan untuk ini oke lah buat gue, karena gue cuman buat kuliahan doang sama main Dota misalnya. Lo pilih. Oke. Nah sekarang CPU cooler itu tricky but not tricky. Jadi maksud gue gini, lo harus tahu CPU lo itu dikotakin atau berangkat datang ke rumah lo itu bareng CPU cooler apa enggak. Karena banyak banget CPU yang dia enggak nge-include CPU cooler di dalam kotaknya. Jadi enggak termasuk CPU coolernya. Apakah lu perlu water cooling untuk 3600 Ryzen 5 3600? Menurut gua enggak. TDP-nya dia itu 65 watt. Itu menurut gua cukup kecil ya. Kalau gue bilang sih itu cukup kecil. 95 pun sebenarnya itu cukup kecil. Jadi sebenarnya lo nggak perlu lah lo nggak perlu water cooling lah untuk itu. Nah jadi kira-kira apa yang solid ya? Ya lo bisa pilih sesuatu yang air cooler tapi dari brand yang lumayan oke. Nah lo bisa lihat lagi dari rating. Lo lihat ratingnya apa? Berapa yang bintang 5? Terus yang make berapa? Lo lihat nih, gila. Ada Cooler Master Hyper 212 Evo yang pakai 1413 user. Terus dia bintangnya solid 5. Kira-kira cocok nggak buat lo? Ya lo klik aja, lo klik terus lo lihat reviewnya, terus lo lihat juga kira-kira dia pakai prosesornya apa nih. Dia pakai prosesor yang sama kayak yang kita pilih, AMD Ryzen 5 3600. Menurut dia ini oke. Nah lo bisa percaya nggak? Kalau misalnya lo mau baca lebih lanjut ya silahkan. Menurut gue ini udah solid banget, lo bisa pilih ini. Harganya juga oke. Terus kemudian memori.
Memori yang di listing juga otomatis adalah memori yang kompatibel dengan motherboard ini dan juga prosesornya. Jadi ya kalian bisa pilih sesuai brand lah. Kalian maunya gimana, RGB silahkan. Kalian anti RGB mau hitam doang silahkan. Kalian mau langsung 64 GB silahkan. Gak ada yang melarang juga kalau kalian punya uangnya. Atau kalian mau kira-kira berapa bro yang cocok nih sama prosesor gue. Kalau gue selalu ngitung RAM itu berdasarkan GPU-nya. Jadi pertama gue pilih GPU dulu. Gue mau GPU yang dia punya memori internal berapa giga. Jadi gue ambil contoh nih, misal nih gue mau yang baru tapi nggak terlalu mahal deh, misalnya gitu ya. Anggaplah RTX 3060 lah misalnya ya. 3060 lo mau beli yang mana? Oke, lo mau cari yang sama, yang reviewnya bagus, harganya nggak terlalu tinggi, Founder Edition. Oh ya, sekali lagi, pastikan juga kalau ini tuh ada distributor resminya di Indonesia. Jadi merek yang lo pilih itu pastikan kalau dia ada distributor resminya di Indonesia. Kenapa? Karena lo bakal menghemat waktu dan biaya kalau dia kenapa-napa. Jadi kalau misalnya dia kenapa-napa tuh gak makan waktu lama lah kalau misalnya lo langsung ke distributor. Gue punya pengalaman, motherboard gue rusak, CPU gue rusak, dan karena gue beli resmi, jadi gue bukan ambil dari toko yang dia hand carry dari luar negeri atau segala macam yang nggak bayar pajak dan lain-lain. Jadi ketika rusak, gue kasih ke mereka, sama mereka dibenerin atau diganti baru, dan itu tuh lumayan oke banget sih. Dan itu tuh ngehemat gue waktu dan biaya banget. Nah, oke, misalnya anggaplah gigabyte, oke ya, gigabyte gaming OC. Oke lah, mantap lah. Reviewnya juga bagus. Terus di sini dia punya memori 8 GB. Nah, aturan gue nih ya, pribadi gue, RAM itu idealnya adalah 2 kali lipatnya memori GPU. Jadi kalau GPU gue 8 GB, gue minimal harus punya RAM 16. Kenapa kayak gitu? Jadi nanti kalau gue berangkat dari gue berangkat di machine learning dan deep learning, ada aturan nanti kalau misalnya lo taruh data di GPU itu bakal ngasih data balik ke CPU lo kan. Nah kalau misalnya dia punya data 8 GB penuh nih, misalnya lagi full load banget, dia ngasih langsung 8 GB dan RAM lo itu nggak lebih besar dari itu, dia bisa bottleneck. Artinya nanti dia harus dibagi jadi 2, dan itu tuh bakal sedikit memperlambat kalau di kerjaan gue ya. Tapi gue nggak tahu kalau gaming, mungkin ada pendapat lain dan lain-lain. Tapi kalau aturan gue gitu, paling nggak 2 kali lipat dari si memori GPU-nya, biar dia bisa langsung langsung ngasih semua data yang dia punya di GPU-nya, memori GPU-nya dia ke CPU. Oke, sekarang pilihan RGB atau enggak. Menurut gue gini, Corsair Vengeance yang RGB sama enggak, ini tuh sama bro. Ini tuh sama. Cuma bedanya RGB aja. Jadi kalau misalnya lo ngerasa, gue gak perlu lah RGB, ya lo LPX aja. Kalau misalnya lo ngerasa kayak, wah RGB itu penting banget buat hidup gue, ya RGB aja. Maksudnya gak apa-apa, tapi ya sedikit lebih mahal dari yang lain. Atau kalian mau G-Skill, mereknya bagus juga menurut gue. Tapi kalau gue pribadi, gue pilih Corsair. Nah udah bertahun-tahun gue bareng Corsair dan nggak pernah ada masalah. Oke, lo bisa pilih LPX. Nah kalian juga harus lihat nih, kalau misalnya kalian pakai AMD Ryzen 3600, kira-kira dia prosesornya kuat sampai berapa megahertz ininya, RAM-nya. Nah itu menurut gue kalian harus cari tahu lagi. Jadi misal gue nggak tahu ya, kalau B450M itu udah sampai 3600 belum ya? Oh ternyata belum. Di motherboard ini ternyata dia belum mampu untuk ngangkat kecepatan 3600. Tapi sebenarnya nggak tahu ya, mungkin untuk beberapa orang kecepatan RAM itu ngaruh, tapi buat gue nggak terlalu ya. Maksudnya
Iya lebih cepet sih, tapi maksudnya nggak sesignifikan itu kayak lu jadi wah FPS gue nambah berapa ratus gitu, enggak lah. Jadi tergantung dana juga kalau menurut gue. Jadi ya anggaplah kita ambil yang 3200 ini udah oke banget lah. Terus storage. Nah, daripada RAM, gue sangat merekomendasikan storage itu kudu NVMe SSD karena itu yang paling berpengaruh banget dari loading time kalian. Frame per second juga ngaruh dari situ. Terus kalau misalnya kalian punya data yang besar, terus mau di copy paste atau misalnya kalian mau ekstrak sesuatu, misalnya di file yang di zip atau lain-lain, itu kerasa banget. Ini kerasa banget sih. NVMe SSD itu kerasa banget. Nah, kalian bisa lihat nih dari motherboardnya, dia support nggak NVMe SSD. Nah, kita bisa lihat dia ada M2 slotnya sih. Kayaknya sih cocok. Coba kita cari tahu lebih lanjut. Oke, ini kayaknya dia support NVMe SSD. Oke, dia support. Nah, sekarang kalian tinggal pilih aja SSD yang kalian pengen. Tapi kalau misalnya lihat dari motherboardnya sih kayaknya belum Gen 4 ya SSD-nya. Jadi kalian ya terserah dari sini. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak motherboard nanti next mau diganti ke Gen 4 terus kalian nggak mau ganti SSD lagi, misalnya ya langsung aja beli yang Gen 4. Tapi kalau misalnya enggak, ya Samsung 970 itu udah bagus menurut gue ya. Anggaplah kita ambil yang ini nih, yang 500 GB. Oke, ini udah keren banget. Casing habis itu. Nah, casing ini kita itu pakai mini ITX ya, motherboardnya. Micro ITX. Oke. Casingnya pun jadinya yang muncul adalah yang sudah pasti cocok sama micro ITX. Jadi kalian tinggal pilih aja maunya apa. Ya, let's say kalian mau NZXT deh. NZXT. Oke. This is good. NZXT. Terus next PSU. Nah, PSU ini kita bisa lihat nih. Kita udah punya parts yang kita mau pakai. Kemudian dia punya masing-masing itu ada daya yang diperlukan. Estimasinya adalah 355 watt. Ini kecil banget. Ini middle class computer. Nah, power supply-nya karena kita dapatnya 355, kayaknya cocoknya menurut gue harus ada ini sih, harus ada gapnya lah dari maksimalnya sampai kita punya PSU berapa tuh 450. Tapi kita cari yang gold ya, biar oke. Oke, ini semua udah di list yang gold dan dia maksimal 500 watt. Oke, kalian tinggal pilih aja yang sesuai sama kesukaannya kalian, merek-mereknya. Kayak Corsair bagus, terus ada lagi EVG itu juga bagus. Tapi gue nggak tahu ya di Indonesia ada distributor resminya apa enggak. Seasonic juga bagus. Coba kita pilih, nah ini aja nih, Corsair CSM. Oke, ini udah nice banget sih. Nah, kalau misalnya ada compatibility warning kayak gini, kita bisa lihat nih di bawahnya apa yang jadi nggak compatible. Nah, dia bilang some AMD B450 chipset motherboards may need a BIOS update prior to using multi-thread CPU. Jadi beberapa motherboard B450 itu mungkin butuh BIOS update dulu. Kalau misalnya kita mau pakai Ryzen yang seri 3000. Tapi nggak masalah. Ya kalau misalnya kalian memutuskan untuk beli B450 terus CPU-nya Ryzen 5 3600, kalian bisa minta ke pedagangnya, misalnya Enter, Nano atau di mana deh, terserah kalian. Kalian bisa tanya aja ke mereka, Kak, ini bisa nggak motherboardnya minta di-updatein ke yang paling baru?
kenapa gue rekomendasikan kalian untuk minta ke penjualnya, karena mereka pasti punya spare CPU untuk bisa nyalain motherboard lo. Nah, kalau misalnya mau BIOS update, lo perlu CPU untuk bisa nyalainnya. Nah, kalau misalnya CPU lo nggak bisa pakai, ya lo nggak bisa update kan. Kecuali kalau misalnya lo motherboard lo high end banget, terus ada fitur yang dia bisa nge-update BIOS tanpa perlu CPU. Ada yang kayak gitu, itu motherboard high end tuh kayak gitu. Tapi ya mahal. Oke, dilihat dari sini semuanya oke. Software, monitor, internal, storage, laptop dan lain-lain ya itu ini deh. Opsional lah, kalian bisa pilih sesuai maunya kalian. Total 378 USD. Well, that is good. Tapi ada beberapa yang nggak ada price-nya ya. Jadi kalian dari sini pergilah ke e-commerce yang kalian suka, Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau apalah yang kalian suka. Sekalian cari aja masing-masing ini parts-partsnya, terus kalian lihat harganya. Oke nggak? Nah sekarang kita coba deh. Kita coba model yang lain. Kalau tadi kita ini bikin komputer untuk kuliah dan main game yang biasa-biasa aja. Sekarang gimana kalau misalnya kita berandai-andai. Kita punya uang banyak banget. Terus kita mau bikin komputer, the true komputer sultan. Mantap. The most powerful computer. Yang sebenarnya gue nggak terlalu perlu. Yang sebenarnya speknya terlalu imba untuk main Dota. Oke. Nah sekarang kita juga bisa bikin kayak gitu. Oke, kita start new coba ya. Terus CPU apa yang kalian pikir paling dahsyat? Of course, Threadripper, ya nggak? Kita tinggal cari aja Threadripper. Mau Threadripper yang berapa? 3960, 3990. Oke, kita langsung pilih 3990X. Oke, mantap jiwa ya nggak? Motherboardnya dong, kalau udah kayak gitu, lihat motherboardnya langsung di listing yang cocok banget sama CPU-nya. Jadi lo nggak perlu bingung-bingung lah. Ya karena lo punya uang banyak, tinggal pilih yang paling mahal ya nggak? Iya dong. Apalagi kalau nggak Asus Zenith 2 Extreme. Mantap. Mantap ya. Keren banget ya. CPU coolernya, of course. Apalagi kalau enggak yang water cooling 360, kipasnya 3. Mantap nggak? Kita cari yang paling mahal nih, nggak usah kayak orang susah. Mau Asus ROG juga, oke, nggak masalah. Asus ROG Strix, mantap. Warnanya putih. Memori, kita lihat aja dari ininya, dari motherboardnya dia maksimal berapa? 256. Kita langsung cari aja, langsung ke (8x32). Mantap. Terus karena kita pakai Threadripper dan juga AMD Ryzen, ya of course dong kita pakai memori yang di atas 3600. Yang ini dong, Royal warna emas. Mantap banget. Karena kita sultan. Iya enggak? Oke. Ini udah 8x32 berarti semua slot kepake. Storage, NVMe SSD of course. Terus lo pasti butuh yang Gen 4. Gen 4 itu kalau nggak salah Western Digital SN 850. Kalau gue nggak salah 850 860. Coba kita lihat tuh. Oke. Western Digital Black SN 850 NVMe SSD. Itu udah Gen 4. Oke, kita pilih yang itu. Kita langsung pilih 2 TB. Nggak usah kayak orang susah. Cuman 1? Enggak dong. 2.
Kita pakai semua slotnya. Oke, very nice. Video cardnya ya kita sama-sama tahu lah ya. Udah, kita nggak usah berdebat lagi lah. Kita mau Asus ROG Strix White OC. Aduh, mantap. Satu yang enggak lah, dua dong. Case-nya Lianli PCO11 Dynamic. Wih, mantap. Kita cari yang warna putih ya nggak? Oke, kita pilih yang langsung yang XL. Dahsyat. Power supply, of course, 1600 watt. Kalau misalnya ada yang lebih, ini ada super flower. Apa ini? Gue baru lihat 2000 watt. Ya, why not 2000 watt platinum? Oke, ambil. Oke, ini baru PC Sultan. Lihat, compatibility-nya green langsung, nggak ada masalah. Lo punya uang langsung beli ini. Pasti komputer idaman semua para PC geek, PC enthusiast. Ini berapa nih totalnya kalau dilihat-lihat? 8.817. Dan itu belum termasuk GPU. GPU-nya nggak ada price-nya. Ini kalau gue ambil, oke lah, misalnya kira-kira 2.400 kayaknya, 2.400 USD lah. Jadi 2.400 dikali 2 berarti 4.800 ditambah 8.800. Coba kita lihat ya. 13.600 USD. Waduh, gokil bro. 197 juta. Lu bisa DP rumah ini, atau bisa beli rumah isi kayaknya 200 juta. Oke, ini mantap banget sih ini. Ini lo kalau dilihat dari speknya, kalian bisa bukan cuman main game ya, bikin game, belajar artificial intelligence, deep learning. Umurnya mungkin bisa tahan sampai 7-8 tahun sih kalau misalnya spek kayak gini. Core-nya juga gila banget, 64 core. Gila, buat apaan lo 64 core? Oke, itu dia bukan review sih ya, walkthrough memakai website favorit gue, PC Part Picker, untuk bikin website, untuk bikin PC. Ya, kalau misalnya kalian berencana untuk bikin PC, kalian coba mulai dari sini. Mulai dari website PC Part Picker, kalian baca-baca reviewnya. Terus kalian juga bisa lihat complete build yang udah ada. Jadi build yang udah jadi punya orang. Kalau kalian butuh inspirasi, kira-kira casing Corsair atau casing NZXT dia muat nggak kalau dimasukin RTX 3090, atau kira-kira dapat kipas berapa, atau misalnya kipasnya ada lampunya atau enggak, atau misalnya kalian mau lihat slot ininya front panelnya dia dapatnya colokan apa aja, ini bisa lihat dari sini. Terus kalian juga bisa baca build guide-nya. Di sini mereka udah ada contoh, misalnya kalian mau excellent AMD gaming streaming build, terus ada yang kalau misalnya kalian lebih suka Intel, atau kalian mau yang budget friendly juga ada, entry level AMD gaming build juga ada kalau misalnya kalian mau langsung ambil contohnya. Kalau misalnya kalian masih dalam tahap proposal ke bos atau ke orang tua kalian, ya kalian tunjukin ini aja. Karena ini valid kok. Jadi bukan dari reviewer yang cuma sekedar bisa ngomong manis saja. Oke, sekian dari gue Nuki. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya kalian pengen ada lanjutan dari video tips-tips soal PC kayak gini, kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya belum subscribe dong. Like dan share biar channel ini makin rame. Oke, terima kasih udah nonton. Gue Nuki, goodbye.